Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Chang Sun Han naik ke udara dan mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu biji sesawi. Setelah meletakkan tubuh Zhao Feiying di menara, dia tidak segera pergi, tetapi berkata, Tan Yun, kamu harus berhati-hati dari murid inti Shen Kuang dan Niu Hongzhang. Shen Kuang lebih kuat dariku dan peringkat pertama di antara murid inti, Niu Hongzhang lebih kuat dari Yinger dan peringkat ketiga. Mereka berdua sekarang bersama yang lain di menara api roh terkubur. Jika kamu bertemu dua orang ini, kamu harus berhati-hati, ucap Chang Sun Han. Oke, aku akan mengingatnya. Tan Yun mengangguk dengan ekspresi berat. Ayo pergi, ucap Tan Yun. Baiklah, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu, dan jika kamu menggunakanku di masa depan, aku tidak akan pernah menolak, ucap Chang Sun Han. Oke, Tan Yun tersenyum dan melihat Chang Sun Han menghilang dari pandangan. Oke, kamu bisa keluar, ucap Tan Yun kepada putri ketujuh di aula Fang Sheng. Iya, setelah putri ketujuh menjawab, dia muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan tatapan yang luar biasa di matanya yang indah. Apakah kamu benar-benar dewa kuno, ucap putri ketujuh. Itu benar, Tan Yun tersenyum sedikit. Apakah kamu akan mengkhianatiku, ucap Tan Yun. Apa yang kamu pikirkan tentangku, ucap putri ketujuh cemberut dan berkata dengan tidak puas, kamu adalah penyelamatku, bagaimana aku bisa mengkhianatimu, ucap putri ketujuh. Tan Yun menyingkirkan senyumnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun, termasuk kerabatmu tentang siapa aku. Bagaimanapun, identitasku istimewa. Begitu terungkap, akan ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan hidupku tidak akan terselamatkan, ucap Tan Yun. Putri ketujuh mengangguk dengan berat, oke, aku berjanji, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun, ucap putri ketujuh. Yah, aku percaya padamu, ucap Tan Yun tersenyum. Yah, setelah putri ketujuh berkata, ada sorot mata rumit di matanya, kupikir di dunia ini, cinta yang menyentuh seperti Chang Sun Han dan Zhao Feiying tidak ada. Aku tidak tahu sampai hari ini bahwa aku salah, Chang Sun Han tidak takut mati demi Zhao Feiying. Aku benar-benar tersentuh, ucap putri ketujuh. Mata putri ketujuh berangsur-angsur menjadi basah setelah mengatakan ini. Mengapa kamu tidak membenci mereka berdua karena membunuh begitu banyak leluhur Shizu, ucap Tan Yun bertanya. Aku benci, putri ketujuh menghela nafas, tapi mereka melakukan sebagai upaya terakhir, pelakunya adalah Huyan Yingfeng, ucap putri ketujuh. Mendengar kata-kata, Huyan Yingfeng, aura pembunuh dingin Tan Yun meresap keluar dari tubuhnya. Ayo sekarang dan selesaikan masalah dengannya, ucap Tan Yun. Iya, putri ketujuh menjawab, mengikuti di belakang Tan Yun, melewati lautan api di terowongan, dan menuju arena kuno. Melihat punggung Tan Yun, adegan Tan Yun terus muncul di benaknya, ketika dia tertangkap di arena kuno, Tan Yun tiba-tiba muncul untuk memeluknya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia merasa pipinya menjadi sedikit panas dan detak jantungnya semakin cepat. Melihat Tan Yun, dia merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Itu mengisi hatinya dengan rasa aman. Apakah ini perasaan detak jantung? Dengan kecepatan kultivasinya, dia sudah terbang ke alam leluhur agung. Saya dengan tulus berdoa agar Anda selamat, ucap putri ketujuh. Saat ini, di arena kuno, Huyan Yingfeng tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, kamu bajingan, kamu membunuh begitu banyak murid sekte kami, dan kamu berani menyelamatkan putri ketujuh dan menghancurkan hal-hal baik dari tuan muda ini. Aku akan menebasmu dengan 1000 pedang, ucap Huyan Yingfeng. Dalam hati Huyan Yingfeng, Tan Yun yang berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, bukanlah tandingan Chang Sun Han atau Zhao Feiying, tidak peduli seberapa kuat kemampuannya untuk melompati tantangan. Dia juga berfantasi tentang bagaimana membalas dendam terhadap Tan Yun setelah keduanya menangkap Tan Yun. Sasa, tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari belakang. Huyan Yingfeng mengira itu adalah Chang Sun Han dan Zhao Feiying yang kembali. Dia berbalik sambil tertawa lebar, dan melihat ke arah koridor. Ketika dia melihat Tan Yun dan putri ketujuh melangkah keluar dari koridor dengan niat membunuh, senyumnya membeku di wajahnya.
Apakah kamu kecewa melihat aku tidak mati? Ucap Tan Yun berjalan menuju Huyan Yingfeng selangkah demi selangkah dengan seringai di wajahnya. Setiap langkah yang dia ambil, niat membunuh menjadi lebih kuat. Dalam pikirannya, lebih dari 90.000 tahun yang lalu, di Bliss Shenzong, bawahannya sendiri dibunuh secara brutal sebagai bahan altar, dan mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi merah saat menjadi basah. Kamu, bagaimana kamu akan baik-baik saja? Ucap Huyan Yingfeng merasakan firasat buruk di hatinya, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya bergetar, dan butiran keringat terus menetes dari dahinya. Dia mengangkat suaranya dan berteriak ke koridor, Chang Sun Han, Zhao Feiying, kamu datanglah. Datang dan lindungi aku, ucap Huyan Yingfeng. Dia berteriak, tetapi masih tidak ada jawaban. Kamu bajingan, berhenti berteriak, ucap putri ketujuh. Setelah putri ketujuh melangkah keluar dari koridor, dia berkata dengan dingin, mereka berdua telah dibunuh oleh Tan Yun, ucap putri ketujuh. Mereka terbunuh, tidak mungkin. Huyan Yingfeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan ketakutan. Chang Sun Han adalah murid inti kedua dari sekte kita. Rekan taonya Zhao Feiying menempati urutan keempat dalam kekuatan. Ketika mereka berdua bergabung, bahkan kultivator di tingkat kelima dari alam suci leluhur akan mati dengan kebencian. Kamu hanya di tingkat 9 dari alam kaisar leluhur, bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, ucap Huyan Yingfeng. Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat, matanya merah, dan wajahnya yang tampan telah terdistorsi oleh kebencian. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, yang penting apakah hari ini kamu akan memanggil tian-tian tanah yang seharusnya tidak disebut di Ling. Tan Yun, jangan bunuh aku, ucap Huyan Yingfeng menggigil dan mundur lagi dan lagi saat Tan Yun mendekat. Sebaliknya, Huyan Yingfeng ketakutan. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku menjelaskannya kepada bawahanku yang sudah mati? Mata merah Tan Yun berlinang air mata, untuk menghidupkan kembali ayahmu, kamu membunuh puluhan miliar bawahanku secara tidak manusiawi. Kamu berani berharap bahwa aku tidak akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang sangat marah, melemparkan langkah ilahi Hongmeng dan berkedip ke arah Huyan Yingfeng. Tan Yun, kamu bajingan, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, ucap Huyan Yingfeng. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Huyan Yingfeng mencurahkan kekuatan leluhur, berbalik dan terbang ke dalam lubang. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Tan Yun, nasibnya akan tragis, dan dia mungkin juga terbang ke lautan api di dalam lubang dan mati dengan bahagia. Keinginannya bagus, tapi keinginan Tan Yun kepada Huyan Yingfeng ditakdirkan untuk sia-sia. Wosh! Dalam sekejap mata, Tan Yun menyusul Huyan Yingfeng dan menendangnya di lutut kanannya. Retak! Ah! Suara retakan tulang ditelan oleh teriakan Huyan Yingfeng. Lutut kanannya pecah dalam kabut darah, dan tubuhnya berguling dan mendarat di tepi arena kuno. Tan Yun berlama-lama di depan Huyan Yingfeng, mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng, dan memotong kaki kirinya dengan seikat bunga darah. Sialan! Tan Yun, brengsek! Suara menghina Huyan Yingfeng tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun yang memasukkan pedang ke mulutnya. Tan Yun memutar pedang di tangan kanannya, dan menghancurkan lidah dan giginya menjadi beberapa bagian. Huyan Yingfeng yang kehilangan kakinya dan tidak bisa berbicara, berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang hebat merusak saraf seluruh tubuhnya, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Sakit kan? Ucap Tan Yun gemetar, dan pada saat ini, kemarahan yang telah ada di hatinya selama lebih dari 90.000 tahun benar-benar meletus. Dia seperti iblis yang kejam, lebih seperti binatang buas, mengaum dengan suara serak, lebih dari 90.000 tahun yang lalu, bawahan saya dan saya tinggal dengan baik di alam Dewa Hongmeng, tetapi Anda mencoba menyelamatkan ayah Anda. Anda secara paksa membawa saya dan puluhan miliaran bawahan ke alam leluhur tertinggi. Karena Anda, puluhan miliar kehidupan baru dibunuh secara brutal oleh Bliss Shenzong Anda. Ayahmu hidup, tahu bawahanku tidak, ucap Tan Yun. Uci. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, darah mengalir, dan memotong salah satu telinga Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng, kamu tidak pernah mengira aku tidak mati kan? Ya, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa bagaimana semut bisa melarikan diri dari sekte dewa kebahagiaanmu, ucap Tan Yun. Uci.
Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong telinga Huyan Yingfeng yang lain. Kamu bajingan, dengarkan aku, cepat atau lambat, aku akan membunuh ayahmu, mencuci Bliss Shenzongmu dengan darah, dan membiarkan ayam dan anjing Bliss Shenzong tidak tinggal, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun merah, kaki kanannya menginjak tangan kanan Huyan Yingfeng, dan dia perlahan memutar dynamic rolling. Mata Huyan Yingfeng pecah kesakitan, dia menatap Tan Yun, dan meraung melalui transmisi suara, Tan Yun, berhenti bermimpi, kamu melihat ketika kamu datang ke neraka kuno, ayahku menggunakan darah puluhan miliar orang rendahan dan telah dibangkitkan. Kekuatan Shenzong of Ultimate Blissku tidak dapat digoyahkan olehmu. Juga, kertas tidak dapat menahan api, dan cepat atau lambat, ayahku akan mengetahui kematianku, kamu akan mati dengan menyedihkan saat itu. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi kemarahan ayahku pasti akan menyebar ke alam semesta yang lebih rendah, membantai apa yang kamu sebut alam Dewa Hongmeng. Tan Yun, aku katakan, ayahku diakui sebagai nomor 1, bahkan jika kamu, Tuan Istana Kuil Tianmen, bergabung dengan Kaisar Besar Shizu, kamu mungkin bukan lawan ayahku. Ayahku yang terhormat, dibangkitkan dengan darah puluhan miliar orang tercela, itu adalah berkah bagi bawahanmu, ucap Huyan Yingfeng. Kemarahan tanpa akhir, memenuhi dada Tan Yun. Kamu bajingan, ucap Tan Yun. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, dan penampilannya yang mengerikan membuat putri ketujuh yang menonton merasa ketakutan. Mencicit, Tan Yun menginjak tangan kanan Huyan Yingfeng dan perlahan-lahan mengerahkan kekuatan, darah tangan kanan Huyan Yingfeng berdeguk, dan tulang-tulangnya hancur. Bola mata Huyan Yingfeng melotot karena kesakitan. Mencicit. Tan Yun meremukkan tangan kanan Huyan Yingfeng, menginjak tangan kirinya, dan berkata dengan tegas, Huyan Yingfeng, sebelum kamu mati, aku akan memberimu pelajaran. Tidak ada perbedaan antara kehidupan tinggi dan rendah, ayahmu memiliki kehidupan, begitu juga bawahanku, tidak peduli siapa itu, hidup tidak lebih berharga dari orang lain. Bahkan jika itu seorang pengemis, hidupnya sama berharganya dengan ayahmu. Tapi kamu, bukan hanya kamu seorang bajingan, seluruh Shenzong kebahagiaan tertinggi Anda kejam. Orang-orang seperti Anda yang telah kehilangan hati nurani kadang-kadang lebih rendah daripada binatang buas, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan Pengzu dilepaskan, setelah itu dituangkan ke dalam pikiran Huyan Yingfeng dan memenjarakan jiwa leluhurnya, dia tidak dapat mengirimkan suara. Putri ketujuh, berbalik dan jangan melihat, ucap Tan Yun melihat kembali ke putri ketujuh dengan ekspresi muram. Oke, melihat penampilan Tan Yun, putri ketujuh sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dia segera membalikkan tubuhnya dan memunggungi Tan Yun. Segera, dia mendengar erangan Huyan Yingfeng yang sangat menyakitkan di belakangnya. Erangan yang menyakitkan ini berlangsung sangat lama sebelum akhirnya menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Tan Yun pada Huyan Yingfeng, dia tahu bahwa Huyan Yingfeng pasti telah meninggal secara tragis. Oke, kamu bisa berbalik sekarang, ucap Tan Yun. Setelah waktu yang lama, suara Tan Yun datang dari belakang putri ketujuh. Iya, setelah putri ketujuh berbalik, dia menemukan bahwa Huyan Yingfeng telah menghilang di depan Tan Yun, dan hanya satu cincin leluhur Huyan Yingfeng yang tersisa di kakinya. Melihat ekspresi ketakutan di wajah pucat putri ketujuh, Tan Yun berkata dengan lembut, apakah kamu takut, ucap Tan Yun. Tidak, ucap putri ketujuh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, wajahnya mereda, dan dia datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, dia telah melakukan banyak kejahatan dan mati, jangan sedih, orang tidak dapat dibangkitkan, ucap putri ketujuh. Iya. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, memikirkan kematian tragis dalam puluhan miliar bawahan Shenzong of Ultimate Bliss, bagaimana kebencian di hatinya bisa dihilangkan dengan membunuh seorang Huyan Yingfeng. Tan Yun, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap putri ketujuh mengangkat kepalanya, menatap wajah tampan Tan Yun, dan berkata dengan tulus, kamu adalah orang pertama di dunia ini yang menyelamatkanku tanpa mempertaruhkan nyawamu, apa kita berteman, ucap putri ketujuh. Tan Yun mengangguk, aku merasa terhormat bisa berteman dengan putri ketujuh, ucap Tan Yun. Ini juga kehormatanku, ucap putri ketujuh. Setelah putri ketujuh berkata, dia tersenyum, sangat menyentuh. Segera, putri ketujuh sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, Tan Yun,
ketika Anda dan saya pertama kali bertemu, rambut Anda tidak seperti ini, mengapa sekarang semuanya putih, apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, ucap putri ketujuh. Memang banyak hal yang tidak dapat diselesaikan, tetapi bukan karena itu rambut saya menjadi putih, rambut saya menjadi putih karena saya mempelajari teknik alkemia, artefak, jimat, dan formasi, ucap Tan Yun. Oh, maka kamu tahu 4 teknik itu, ucap putri ketujuh. Aku tahu 1 atau 2 hal, Tan Yun menyelesaikan kata-katanya dan berkata dengan jujur, terus terang, aku memiliki niat egois untuk menyelamatkanmu. Aku mendengar bahwa ayah kerajaanmu sangat mencintaimu dan membangun menara Dewa Meraj untukmu, aku ingin sekali mendakinya, dan pergi ke menara Meraj dan menemui keluarga di alam semesta yang lebih rendah, Jadi, tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, putri ketujuh kembali normal dengan sedikit kehilangan di matanya, jadi kamu menyelamatkanku karena itu, jangan khawatir, aku akan memenuhi persyaratanmu, ucap putri ketujuh. Terima kasih banyak, ucap Tan Yun tampak bersyukur. Tan Yun, aku ingin tahu, jika kamu tidak memiliki tujuan untuk menyelamatkanku, jika kamu melihatku dikejar dan dibunuh, maukah kamu membantuku, ucap putri ketujuh. Iya, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, selama pihak yang benar dikejar dan dibunuh, bahkan jika itu adalah orang asing, aku tidak akan mengabaikan hidup dan berdiri, ucap Tan Yun. Aku percaya padamu, aku merasa jauh lebih nyaman mendengarnya ketika Anda mengatakan itu, ucap putri ketujuh menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. Terima kasih putri atas pengertianmu, Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, aku belum tahu nama sang putri, ucap Tan Yun. Putri ketujuh mencibirkan bibir cerinya dengan nakal, kita sudah saling kenal begitu lama, dan Anda baru menanyakan nama sampai sekarang, ucap putri ketujuh. Tan Yun, oke, aku akan memberitahumu. Putri ketujuh tersenyum dan berkata, namaku Yu Yunxi, kamu bisa memanggilku Yunxi saja, ucap putri ketujuh. Baiklah Yunxi, ucap Tan Yun. Tan Yun berpikir, setelah meninggalkan para istrinya, Tan Yun berpikir bahwa dia akan dapat bertemu dengan istri alam Dewa Hongmeng di Menara Huan Jingshan terlalu lama, dia cukup senang. Terima kasih, Yu Yunxi berkata, oh benar, kamu baru saja mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak dapat diselesaikan, apa itu? Kamu telah menyelamatkan hidupku, dan aku akan membantumu selama aku bisa membantu Anda, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun berkata, sekarang saya telah menyinggung terlalu banyak orang di kuil Tianmen. Zulong berkepala 9, Chu Xiaotian, 2 wakil kepala istana, dan banyak murid tingkat tinggi dan kuat ingin hidup saya. Jadi, saya berencana untuk berpura-pura mati kali ini dan meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara, ucap Tan Yun. Dan aku akan kembali ketika menjadi lebih kuat di masa depan, ucap Tan Yun lagi. Yu Yunxi berkata, bagaimana kamu bisa menyinggung begitu banyak orang, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memberitahu Yu Yunxi tentang perselisihan antara dirinya dan musuh. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh, ucap Yu Yunxi. Penampilan putus asa Yu Yun memiliki aura menawan lainnya. Tan Yun, mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke dinasti leluhur Shizu, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi diam-diam berkata, saya tidak bisa kembali ke kuil Tianmen sekarang, setelah saya kembali, meskipun Dao Kun dan kepala istana akan melindungi saya, mudah untuk bersembunyi dari panah terbuka dan sulit untuk menjaga terhadap serangan rahasia Xiao Tian secara pribadi suatu hari, dan saya tidak punya kesempatan sama sekali untuk bertahan hidup. Lebih baik pergi ke dinasti leluhur Shizu untuk menetap dulu, tingkatkan kekuatanku, dan kemudian temukan cara untuk memasuki makam Dewa Menelan untuk menemukan latihan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Yunxi, jika saya mengikuti Anda ke dinasti leluhur Shizu, maka saya adalah identitas Tan Yun dari kuil Tianmen, dan saya tidak dapat menggunakannya, ucap Tan Yun. Yah, karena kamu berpura-pura mati, tentu saja kamu tidak bisa menggunakannya, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, yah, kamu mengubah wajahmu, dan kemudian bersembunyi di senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawiku, aku akan membawamu kembali ke dinasti leluhur Shizu, kalau untuk nama, kamu bisa memikirkannya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengerutkan kening, Yunxi, dalam keadaanku saat ini,
Orang biasa tidak dapat mengetahui apakah aku telah mengubah wajahku setelah aku mengubah wajahku, tetapi yang kuat dapat melihatku telah mengubah wajah secara sekilas, ucap Tan Yun. Mudah dilakukan, karena saya punya ini, ucap Yu Yunxi tersenyum ringan, dan ramuan pil keluar dari tangan Yu. Pil dingin pingguan terbaik, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun melebar. Dia telah melihat ramuan ini di Sleep Giok dari 4 seni. Menurut catatan dari 4 master bidang bintang, ramuan ini sangat sulit untuk disempurnakan, dan itu adalah ramuan Tao. Untuk yang punya keterampilan eliksir, meskipun dia telah mencapai alkemis Tao tingkat rendah, dia hanya dapat memperbaiki pil dingin pingguan tingkat rendah, dan dia jauh dari mampu untuk memperbaiki pil tingkat atas, ucap Tan Yun. Anda memiliki penglihatan yang baik, saya pikir Anda tidak tahu pil ini, ucap Yu Yunxi terkejut. Setelah Yu Yunxi terkejut, dia berkata, kamu benar, pil ini adalah pil dingin pingguan terbaik. Setelah Anda mengubah wajah Anda, minum pil ini lagi, dan wajah Anda akan membeku, dan itu akan menjadi nyata, bahkan ayah dan kaisar saya tidak akan mengenali Anda. Nih, saya memberikannya kepada Anda, ucap Yu Yunxi. Tan Yun menangkapnya dengan bersemangat pil obat itu dan berkata, kalau begitu aku akan mengubah wajah sekarang, ucap Tan Yun. Tunggu, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, kamu jawab pertanyaanku dulu, ucap Yu Yunxi. Katakan saja, ucap Tan Yun. Yu Yunxi tersenyum dan berkata, saya di istana, saya tidak punya teman, saya bahkan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi pengawal pribadi saya kan? Jangan salah paham, saya tidak akan memperlakukan Anda sebagai pengawal. Saya memperlakukan Anda karena Anda bukan hanya teman saya, tetapi juga penyelamat saya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun ragu-ragu, dan dia bertanya, Yunxi, saya mendengar bahwa ayah Anda sangat menyayangimu, kenapa kamu tidak punya teman, ucap Tan Yun. Setelah dia selesai berbicara, Tan Yun tercengang. Dia melihat Yu Yunxi yang masih tersenyum seperti bunga beberapa saat yang lalu, setelah mendengar kata-katanya, senyum itu menghilang segera. Seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Ada apa denganmu? Tanya Tan Yun. Tidak apa-apa, ucap Yu Yunxi. Setetes air mata Yu Yunxi jatuh di wajahnya yang dapat didefinisikan, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Katakan padaku, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan setelah tiba di dinasti leluhur Shizu, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda, ucap Yu Yunxi. Melihat Yu Yunxi yang jelas-jelas bersalah tetapi tidak memberi tahu alasannya, Tan Yun tidak bisa bertanya lagi, tetapi Tan Yun yakin bahwa kata-katanya menyentuh rasa sakit di hatinya, jika tidak, dia tidak akan sedih. Memikirkan hal ini, langkah Tan Yun selanjutnya membuat Yu Yunxi tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Zhang yang rendah hati, aku telah melihat putri ketujuh, ucap Tan Yun tampak serius dan membungkuk pada Yu Yunxi berpura-pura. Kamu, Yu Yunxi tersenyum dengan air mata di matanya, memikat negara, apakah kamu setuju, ucap Yu Yunxi. Aku tidak punya alasan untuk tidak setuju, Tan Yun tersenyum dan berkata, Yunxi, kamu adalah kecantikan nomor 1 di dinasti leluhur Shizu, jika aku bisa menjadi pengawal pribadimu, kurasa pekerjaan ini adalah impian setiap pria di dunia kan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi pintar, secara alami tahu bahwa Tan Yun membujuknya untuk bahagia, tetapi dia masih sangat senang ketika mendengar pihak lain memujinya. Kecantikan nomor 1 di dinasti leluhur Shizu, itu hanya apa yang orang lain katakan, jangan menganggapnya serius, kurasa aku tidak begitu cantik, ucap Yu Yunxi. Mata Yu Yunxi jernih dan dia mengatakannya dengan tulus. Omong-omong, siapa namamu, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Xiao Zhang, ucap Tan Yun. Mengapa kamu ingin nama ini, ucap Yu Yunxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun tersenyum, tidak apa-apa namanya sedikit arogan kan, hehi, karena aku ingin cukup kuat, agar tidak ada yang akan menggertakku lagi pula, aku pengawal pribadimu, bagaimana aku bisa menghalangi orang yang tidak menghormatimu jika aku tidak kuat, ucap Tan Yun. Masuk akal, ucap Yu Yunxi. Mendengarkan alasan bengkok Tan Yun, Yunxi tertawa sangat keras sehingga memiliki rasa yang berbeda. Oh ya, Tan Yun berkata dengan bingung, mengapa kamu suka menyebut dirimu tuan muda ketujuh, dan kamu masih ingin memakai pakaian pria, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi yang baru saja tertawa terbahak-bahak,
senyumnya menghilang lagi, seolah-olah dia tidak ingin menyebutkannya. Maaf, sepertinya aku mengatakan hal yang salah lagi, Tan Yun menghibur, jangan sedih, aku tidak akan bertanya, ucap Tan Yun. Baiklah, Yu Yunxi mengangguk, aku akan memberitahumu nanti, ucap Yu Yunxi. Oke, sebagai teman, saya akan selalu menjadi objek narasi Anda, ketika saya baru saja akan mengubah wajah saya, mengapa Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin menjadi pengawal pribadi Anda, ucap Tan Yun. Tan Yun menyaksikan perubahan emosi yang tak terduga pada Yu Yunxi. Yu Yunxi tiba-tiba menjadi bahagia lagi, dia tersenyum nakal, karena itu adalah pengawal pribadi putri ini, itu tidak boleh terlalu jelek, jika tidak, putri lain akan menertawakan putri ini, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, bawahan patuh, ucap Tan Yun. Segera, dalam ekspresi terkejut Yu Yunxi, fitur wajah Tan Yun perlahan menggeliat, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wajah muda lain, itu setampan yang asli. Oke, putri ini memutuskan kamu untuk menggunakan wajah ini, tidak perlu mengubahnya, ucap Yu Yunxi tertawa. Tan Yun tersenyum, lalu menelan pil dingin pingguan kelas atas di tangannya, dan berkata, Yunxi, ketika kamu tiba di dinasti leluhur Shizu, jangan beritahu siapapun bahwa aku menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Yah, aku mengerti, ucap Yu Yunxi menganggukkan kepalanya dan berkata lagi, kemana kita akan pergi sekarang, ucap Yu Yunxi. Tan Yun perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ketiga lubang raksasa di dinding batu di kedalaman arena kuno, tentu saja masuk untuk mencari api, ucap Tan Yun. Apa, masuk? Yu Yunxi melebarkan matanya yang indah, apakah kamu gila, itu tempat terlarang. Selama ribuan tahun, siapapun yang telah memasuki penjara api kuno, termasuk kuil Tianmen dan Sekte Dewa Kebahagiaan tidak ada seorang pun, murid, atau keturunan kita dari dinasti leluhur Shizu yang keluar hidup-hidup. Suhu api di dalam terlalu tinggi, dan tirai cahaya pelindung tubuh kita tidak dapat menahannya sama sekali, ucap Yu Yunxi. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, dengan senyum sombong di wajahnya, Anda juga mengatakan bahwa orang yang masuk sebelumnya tidak keluar hidup-hidup, tetapi itu tidak berarti bahwa sekarang saya akan mati jika aku masuk. Ayo ikut aku, dan lihat api macam apa yang ada, ucap Tan Yun. Tan Yun berbalik dan berjalan menuju lubang pertama. Baru 2 langkah, dia menemukan Yu Yunxi ragu-ragu dan takut dan berdiri di sana. Ayo pergi, ucap Tan Yun. Aku takut, ucap Yu Yunxi seperti nyamuk. Kalau begitu kamu masuk ke Aula Fangsheng, dan aku akan membawamu masuk, ucap Tan Yun. Tidak, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya seperti mainan, terlihat sangat imut, itu juga berbahaya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memutar matanya, jika kamu tidak ikut denganku, jika kamu tinggal di sini, bagaimana jika ada orang yang serakah akan kecantikanmu, itu pasti buruk, ucap Tan Yun. Kamu, jangan menakutiku, ucap Yu Yunxi mengecilkan lehernya yang seperti angsa. Aku tidak menakutimu, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu terlahir sangat cantik sehingga bahkan seorang pria pun akan tergoda olehmu, kamu benar-benar tidak ingin ikut denganku, ucap Tan Yun. Seorang pria akan tergoda, Yu Yunxi mengedipkan bulu matanya yang panjang, maksudmu, kamu juga tergoda olehku, ucap Yu Yunxi. Aku pergi, ucap Tan Yun malu. Karena kamu tidak tergoda, mungkinkah kamu bukan seorang pria, ucap Yu Yunxi berbisik. Puff, Tan Yun memuntahkan seteguk air liur, mundur selangkah tanpa berkata-kata, meraih pergelangan tangan Yu Yunxi, berubah menjadi bayangan, dan terbang menuju lubang pertama di mana ada api ganas. Yu Yunxi menutup matanya yang indah dan mengeluarkan jeritan tajam dengan gugup. Segera, setelah merasa bahwa tidak ada suhu tinggi di sekitarnya, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia cukup terkejut, api ungu menyala menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Hei! Api macam apa ini, bagaimana aku diselimuti olehnya, saya tidak bisa merasakan panas sama sekali, ucap Yu Yunxi bertanya kepada Tan Yun dengan rasa ingin tahu. Ini adalah nyala api Hongmeng. Dengan dia melindungimu, kamu bisa pergi tidak peduli seberapa tinggi suhunya, ucap Tan Yun. Benarkah, apakah ada nyala api seperti itu di bawah langit, ucap Yu Yunxi menjadi semakin penasaran. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.